Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang usaha. Materi usaha ini akan melanjutkan materi gaya di pertemuan sebelumnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi usaha, rumus usaha, dan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Esensi Alpha Words yang ingin kita capai yaitu agar siswa dilatih untuk gemar menulis, gemar membaca, berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai. Oke anak-anak, kita akan lanjut untuk membahas tentang usaha. Nah, usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Nah, usaha berkaitan dengan gaya. Gaya sendiri telah kita pelajari. Yang kemarin itu yang termasuk gaya adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Jadi apabila akan mencari usaha, maka akan berkaitan dengan resultan gaya ya, atau bisa juga dengan rumus gaya sama dengan massa dikali percepatan, seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Nah, perpindahan sendiri berkaitan dengan jarak ya, dengan jarak. Jadi yang dicari adalah panjangnya ya, panjang jaraknya, seperti itu. Perpindahan sendiri adalah merupakan besaran yang memperhatikan nilai, seperti itu. Jika kemarin kita belajar tentang gaya, maka sekarang kita belajar tentang usaha. Gaya adalah cara yang menyebabkan benda bergerak berupa tarikan dan dorongan. Nah, jadi gini ya anak-anak, bedanya gaya dengan usaha adalah kalau gaya itu caranya apakah itu ditarik, didorong, diambil, atau ditekan yang menyebabkan sesuatu itu berubah, seperti itu ya. Sedangkan usaha itu semua yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, coba kita baca. Sedangkan usaha adalah energi yang dihabiskan untuk melakukan gaya yang membuat benda tersebut berpindah. Nah, jadi usaha itu yang dimaksud dengan usaha adalah segala sesuatu yang menyebabkan benda itu ada perubahan atau perpindahan. Jadi jika tidak ada perpindahan, maka dinyatakan tidak ada usaha, seperti itu ya. Walaupun kalian mendorong sesuatu, apabila tidak terjadi perpindahan, maka dinyatakan tidak ada usaha, seperti itu ya. Nah, tidak ada usaha, akan tetapi belum tentu tidak ada gaya. Nanti kita akan belajar contoh kasus di bawah ya. Oke, kita akan bahas kasus pertama mengenai usaha. Andi mendorong meja dan berpindah dari sisi kiri ke kanan. Nah, yang termasuk gaya yang dilakukan Andi adalah berupa dorongan ya, berupa dorongan. Jadi dorongan itu adalah gaya yang diberikan terhadap benda atau meja ya. Usaha sendiri adalah gaya yang dilakukan Andi dan menyebabkan benda berpindah. Nah, jadi usaha itu ada gaya, ada perpindahan ya. Kalau misalkan ada gaya aja, berarti bukan usaha. Kalau perpindahan aja tanpa ada gaya, sepertinya tidak mungkin ya, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya, apabila terjadi perpindahan, maka Andi telah melakukan usaha, seperti itu ya. Oke, paham ya? Jadi usaha itu harus ada gaya dan harus ada perpindahan. Oke, kasus 2. Andi mendorong tembok. Tembok diam dan tidak berubah sedikit pun. Nah, Andi mendorong tembok. Mendorong berarti walaupun mendorong tembok, yang mana tembok tidak bergerak, akan tetapi Andi telah melakukan gaya. Nah, Andi mendorong tembok. Nah, berarti gayanya berupa dorongan ya, seperti itu.
Akan tetapi karena temboknya tidak berpindah atau tidak bergerak, karena kuatnya tembok ya, maka Andi tidak dinyatakan melakukan usaha. Andi tidak melakukan usaha karena tidak ada perubahan, seperti itu ya. Kesimpulannya, Andi tidak melakukan usaha. Oke, karena tembok tidak bergerak, seperti itu ya. Atau usaha sama dengan 0. Jadi di sini kan rumus usaha itu gaya dikali perpindahan. Harus ada gaya, harus ada perpindahan. Berarti apabila hanya ada gaya saja, tidak ada perpindahan, maka Andi tidak dinyatakan melakukan usaha. Seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Oke, kita akan bahas rumus dari usaha itu sendiri ya. Tadi kita sudah tahu ya bahwa usaha adalah gaya dikali perpindahan. Nah, bisa dilihat di sini. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Lambang dari gaya adalah F, lambang dari perpindahan adalah S atau jarak ya. Nah, usaha W, usaha satuannya itu Joule, gaya F, satuannya Newton, perpindahan S, ini harusnya S kecil ya, satuannya meter, seperti itu. Oke, catatan ya. Apa sih yang dimaksud dengan usaha 1 Joule? Nah, apabila diketahui usaha 1 Joule, berarti usaha yang dilakukan dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter. Contohnya seperti ini ya. 1 Newton dikali 1 meter. 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali 1 meter. Seperti itu ya bacanya ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Gadis menarik balok dari sisi A ke sisi B dan berpindah sejauh 1000 cm. Besarnya usaha adalah gadis menarik. Nah, menarik balok. Nah, ada yang ditarik balok, berarti ini adalah gaya ya. Gayanya. Nah, ini adalah gayanya nih. Besarnya 250 Newton. Dari sisi A ke sisi B dan berpindah. Nah, berpindah. Kalau berpindah berarti ada jarak ya. Nah, berpindahnya berapa? 1000 cm. Kalau dijadikan meter berarti 10 meter ya. Karena ada gaya dan ada perpindahan atau jarak, maka ini bisa dikatakan sebagai usaha. Nah, ditanya usahanya ya, tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti W F kali S. W-nya masukin 250 Newton dikali 10 meter. Berarti hasilnya 2500 Joule. Nah, apa artinya 2500 Joule itu? Adalah gaya dari 250 Newton yang mampu memindahkan benda sepanjang 10 meter. Seperti itu ya. Jadi usahanya menghasilkan 2500 Joule. Oke, segitu dulu ya contoh dari Ustazah, karena insya Allah nanti untuk PTS kita hanya akan sampai di materi gerak lurus, karena menyesuaikan dengan kelas lain ya, kelas dari Ikhwan. Nah, di sini Ustazah hanya akan mengenalkan sedikit materi tentang usaha yang mana akan kita bahas setelah PTS nanti. Nah, gak apa-apa ya dibahas sedikit. Untuk pertemuan kedepannya mungkin kita akan melakukan pengayaan demi pemantapan materi untuk menghadapi UTS, seperti itu. Oke anak-anak. Nah, Ustazah akan membahas tentang ulangan harian kemarin ya, yang kedua ya. Banyak beberapa yang nilainya masih kurang dari 70. Nah, mungkin beberapa dari anak-anak ibu sekalian, Ustazah, ada beberapa yang belum paham yang di bawah dari 70 itu. Nah, di sini Ustazah ingin memberikan kesempatan untuk remedial.
yaitu membuat tabel ya. Tabelnya seperti ini. Nah, kalian bikin 4 kolom 5 baris, isinya terdiri dari hukum, rumus, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh peristiwanya, dan contoh soalnya satu saja. Nah, di sini hukumnya yang akan kalian bahas itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan gaya berat. Nah, untuk rumusnya kalian bisa tuliskan di sini. Ustazah kasih contoh yang gaya berat, W massa dikali gravitasi ya. Nah, nanti kalian harus dituliskan W-nya itu apa, massanya itu M-nya itu massa, G-nya gravitasi. Nah, kalau bisa di sini dituliskan satuannya ya, anak-anak ya. Tadi Ustazah lupa untuk mengetik, ditulis satuannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan contoh dari hukum Newton 1 apa dalam kehidupan sehari-hari. Kan kemarin sudah dijelaskan ya. Contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, contohnya benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, itu contohnya ketika mengendarai mobil, tiba-tiba direm mendadak seperti itu ya, maka GLB akan tetap mempertahankannya sehingga badan kita terdorong ke depan seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh soal ya, contoh soal. Kalian coba cari browsing di internet contoh soal dari setiap hukum ini apa, contoh soal gaya berat seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk yang tidak remedial, Ustazah ada khusus tugasnya sudah ada di maksudnya ada di Google Classroom berupa Google Form ya, seperti itu ya. Ini Ustazah salah ketik. Oke. Tugasnya sudah ada di Google Classroom. Oke. Nah, itu berupa Google Form. Oke. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung via WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.